Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah. Saya dari kelas Air Hitam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Azharul Linggau. Langsung saja, saya akan mempresentasikan bagaimana caranya penjelasan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Satuan Pendidikan MTS Riyadus Shalihin, kelas atau semester kelas 2 atau semester 1. Materi pokok: Perindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad alif disukun. Alokasi waktu 5 kali 2 kali 40 menit atau 5 pertemuan. A. Kompetensi inti: 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Selanjutnya, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, B. Kompetensi dasar dan indikator. 1. Memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, bacaan mad layin, dan mad arif disukun dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Menerapkan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arif disukun dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Langsung saja ke C. Tujuan pembelajaran. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arif disukun dalam Al-Quran, mampu menunjukkan contoh hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arif disukun dalam Al-Quran, dan mampu mendemonstrasikan bacaan lafal mad iwad, mad layin, dan mad arif disukun dalam Al-Quran. Selanjutnya, D. Materi pembelajaran. Menurut bahasa, mad artinya panjang, sedangkan dalam pengertian ilmu tajwid, mad adalah memanjangkan bunyi huruf hijaiyah karena adanya pertemuan antara huruf hijaiyah berharakat fathah bertemu dengan alif mati, huruf hijaiyah berharakat dhammah bertemu dengan waw mati, dan huruf hijaiyah berharakat kasroh bertemu huruf ya mati. Huruf mad ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Selanjutnya, mad iwad. Mad iwad adalah apabila ada huruf hijaiyah yang berharakat fathah, tanwin yang dibaca wakaf di akhir kalimat, panjang bacaannya 1 alif atau 2 harokat. Contoh mad iwad: kabiron, ghafurur rahimah. Selanjutnya, mad layin apabila ada salah satu huruf hijaiyah yang berharakat fathah sebelum waw sukun atau ya sukun. Contohnya al-yaum. Selanjutnya, mad arif disukun adalah jika ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah hidup yang dibaca mati atau tanda wakaf, panjang bacaannya itu 1 alif atau 2 harokat, atau bisa juga 2 alif atau 4 harokat, dan seterusnya. Contoh mad arif disukun: yasurun, ar-rahim, manfush. Selanjutnya, metode pembelajaran. Pendekatan ilmiah, model pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning. Metodenya ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, atau penugasan. F. Media, alat, dan sumber pembelajaran. Medianya termasuk multimedia interaktif atau CD interaktif atau video. Selanjutnya, alat termasuk poster atau kartu. Sumber belajarnya Al-Quran dan hadis, buku guru, dan buku siswa Al-Quran hadis kelas 8 MTS. Selanjutnya, G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama, kegiatannya dan waktunya. Pendahuluannya: guru sebelum masuk ke kelas, guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. Waktunya 10 menit. Guru memeriksa kehadiran kerapian berpakaian, posisi tempat gambar, atau menggunakan multimedia bersama ICT atau media lainnya. Selanjutnya, guru menggunakan metode kooperatif antara lain diskusi dalam bentuk The Educational Diagnosis Meeting. Artinya, peserta didik berbincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran atau materi yang diterimanya, agar masing-masing memperoleh pemahaman yang benar dan yang dikolaborasi dengan metode demonstrasi. Waktunya 10 menit.
Selanjutnya inti, guru meminta peserta didik mengamati ayat Al-Quran yang terdapat hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid disukun dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Kegiatan mengamati atau mencermati ayat. Selanjutnya guru melafalkan dengan benar sesuai ketentuan hukum bacaan atau tajwid dan peserta didik menirukannya. Selanjutnya C, guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang hasil pengamatannya dan mengaitkannya dengan tema hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid disukun, dan waktunya 60 menit. Selanjutnya penutup, guru bertanya kepada peserta didik tentang manfaat atau hikmah mempelajari materi yang telah dipelajari. Selanjutnya guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi secara klasikal. Terakhir, guru menutup pembelajaran dengan doa dan hamdalah, kemudian mengucapkan salam. Waktunya cukup 10 menit. Selanjutnya pertemuan kedua, kegiatan dan waktu. Inti, guru memotivasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan setelah mendengarkan pendapat temannya dan penguatan dari guru serta menghubungkannya dengan tema hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid disukun. Waktunya 60 menit. Selanjutnya peserta didik bisa bertanya dengan menggunakan kata tanya, apa, mengapa, bagaimana, jika, dan sebagainya. Beberapa contoh yang bisa menjadi acuan pertanyaan kegiatan menanya. Pertanyaan tersebut bisa, apakah mat iwad itu? Mengapa disebut mat arid disukun? Mengapa disebut mat iwad? Bagaimana cara melafalkan bacaan mat layin? Bagaimana cara melafalkan bacaan mat iwad? Dan waktunya 60 menit, dan seterusnya. Catatan seorang guru harus bisa mendorong peserta didik untuk kritis dan memiliki pertanyaan-pertanyaan sebanyak mungkin dan tidak perlu mengomentarinya. Peserta didik mengungkapkan pertanyaan-pertanyaannya lewat lisan. Guru bisa memilih salah satu peserta didik untuk menulis semua pertanyaan-pertanyaan tersebut di papan tulis atau bisa ditulis di kertas. Dan terakhir penutup, guru bertanya kepada peserta didik tentang manfaat atau hikmah mempelajari materi yang telah dipelajari. Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi secara klasikal. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan hamdalah, kemudian mengucapkan salam. Waktunya cukup 10 menit. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.